Makanya aku kadang-kadang nengok cebong-cebong di medsos itu, kalau soal pakai jubah, Abu Jahal pun pakai jubah. Sontoloyo kau. Abu Jahal nggak bangga dengan jubah. Abu Jahal bangga dengan baju Parsia, karena Parsi dianggap superpower dunia saat itu. Bahkan azan itu berasal dari mimpi. Nabi musyawarah bagaimana mau memanggil orang sholat. Kata sahabat, kita hidupkan tanduk, tiup tanduk, kornu, tuduk. Nanti orang tahu ini waktu sholat. Kata Nabi, macam Yahudi. Yahudi kalau mau sholat, kalau mau sembahyang dia tiup trompet. Nggak mau aku, kata Nabi. Kalau gitu kita pukul lonceng, tunang, kloneng, klonang, kloneng. Oh berarti waktu sholat. Nggak mau aku, kata Nabi, macam orang Nasrani. Jadi Nabi memirip-mirip, nggak mau. Kalau gitu kita bakar api, kata sahabat yang lain. Asal hidup api berarti waktu sholat. Macam Majusi, nggak mau Nabi. Akhirnya apa ceritanya? Ditangguhkan musyawarah. Nanti kita cari setelah tangguh ini. Malamnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mimpi. Mimpi, hadisnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, banyak rawi. Sayyidina Abdullah bin Zaid mimpi ada orang bawa tambur. Kalau orang Melayu bilang canang. Canang itu tambur dari perak. Kalau dipukul suaranya deras, ceng. Orang Cina pakai itu. Kunceng li shaolong le pa di chen li chen, kunceng gitu. Kata Abdullah bin Zaid, wahai tuan yang punya lonceng, yang punya tambur ini, saya mau beli tambur tuan ini dari perak, cakep, suaranya juga deras. Kata orang yang megang tambur dalam mimpinya itu, untuk apa kamu tambur ini? Canang ini untuk apa? Canang ini untuk saya kasih kepada Nabi, sebab Nabi sedang bermusyawarah bagaimana memanggil orang sholat. Pakai ini cocok nih, deng, orang tahu sholat. Nggak kayak Yahudi, nggak kayak Majusi, nggak kayak Nasrani. Kata laki-laki dalam mimpinya itu, maukah kau kuberikan sesuatu yang lebih baik dari ini? Apa itu? Begini, kau dengar baik-baik. Maka laki-laki itu malaikat ya, dalam mimpinya itu mengumandangkan seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sayyidina Abdullah bin Zaid bangun. Bagus betul ini. Dia langsung siap-siap mandi, pakaian bagus, pergi ke masjid. Dia jumpa Nabi. Ya Rasul, tadi malam ini saya mimpi. Ceritanya begini. Kata Nabi, bagus. Itulah yang cocok untuk manggil orang azan, untuk manggil orang sholat. Jadi dari dasar mimpi juga. Tapi sayang suaramu nggak bagus. Rupanya muazin itu suaranya harus bagus. Tak kuat pula, tak keras. Yang paling bagus suaranya dan keras suaranya Sayyidina Bilal. Maka kamu, Bilal, datang sini, panggil. Bilal, kamu naik haura, atas panggung. Sampai sekarang masih ada, kalau ke Madinah itu muazinnya tetap di atas haura itu. Kamu Abdullah Zaid ikut sama Bilal, kata Sauro. Kamu azan pelan-pelan untuk Bilal, Bilal azan untuk umat. Makanya sunnat muadzin itu mengulang bacaan azan itu, taswib. Mengikuti perbuatan Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Beliau membacakan azan pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi azan tuh gak buru-buru kayak di TV itu. Belum sempat dijawab udah habis. Sunnah azan itu ditaswib, kemudian ditunggu orang menjawabnya. Sebab yang menjawab azan itu, siapa mendengar azan dan menjawab seruan azan,
kemudian berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu wajib kuberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi dari mimpi Umar bin Khattab, mimpi yang sama. Jadi bukan Abdullah bin Zaid aja mimpi, Umar bin Khattab mimpi yang sama. Dia bangun, dia siap-siap pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Jadi Umar bin Khattab tidak pakai jubah, diseretnya ridahnya, berarti dia pakai sarung. Kalau Nabi Muhammad pakai jubah. Karena ahabbu siyab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis, adalah pakaian yang paling dicintai Nabi dan dipilih Nabi dari banyak jenis pakaian zaman itu adalah jubah, al-qamis. Abu Jahal tidak pakai jubah, dia pakai baju Parsi. Makanya aku kadang-kadang nengok cebong-cebong di medsos itu, kalau soal pakai jubah, Abu Jahal pun pakai jubah. Sontoloyo kau. Abu Jahal nggak bangga dengan jubah, Abu Jahal bangga dengan baju Parsia, karena Parsi dianggap superpower dunia saat itu. Umar bin Khattab pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci kayak orang-orang NU sekarang lah, kayak kiai-kiai NU sekarang. Ditariknya izarnya, buru-buru ke masjid. Tiba-tiba terdengar Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, keduluan orang mimpiku. Ini kisah ditulis dalam kitab-kitab fikih besar ya, Al-Bayan karangan Syekh Imroni, bab azan. Di hadis-hadisnya dilengkap itu, Majmu' Syarhul Muhadzab besar-besar, bukan dongeng-dongeng. Kalian nggak punya kitabnya, udah jamin aku nggak punya kalian kitabnya. Majmu' Syarhul Muhadzab tebalnya lumayan, 1,3 meter. Nah, kalian sanggup belinya itu? Lebih baiklah kalian beli TV LED daripada beli itu 5 juta harganya. Kalau saya punya kitabnya 8 ton kitab saya kok. Bukan ustadz kaleng-kaleng lah ya. Dan saya baca, ada waktu saya duduk saya baca. Saya mutolaah itu kesukaan saya, 3 jam 4 jam saya senang membaca. Dari kecil, dulu waktu kecil saya baca Kopinghu. Kelas 2 SD udah baca Kopinghu saya. Bupunsu, hafal saya itu semua. Pendekar bodoh si Chin Hai, Angin Yocu, perempuan baju merah, pendekar putri baju merah, gurunya si Chin Hai, pendekar bodoh, murid Bupunsu, hafal semua. Pedang Kayu Harum, Chia Keng Hong, apalah semua itu. Kelas 2 SD udah baca itu. Jadi udah biasa saya baca. Anak kita harus kita didik membaca, supaya nanti dia besar tekun dia membaca. Orang membaca pasti pintar, karena perintah pertama surah Quran yang turun Iqra, supaya pintar suruh baca. Baca, nggak mau baca nggak mungkin pintar. Dan berguru, datangi guru. Nah, ini cerita mimpi. Jadi keringanan yang diberi Allah pada orang kafir ada dengan sebab baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dapat keringanan? Pertama adalah Abu Lahab, dilepas rantainya boleh ngempot. Yang kedua adalah siapa tadi? Abu Thalib, harusnya dalam neraka yang kerak-keraknya, tapi hanya diberikan sebutir debu neraka mendidih otaknya.